Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam channel ini, channel Langsung Historis, yang pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi Evangelium pada tanggal 15 September tahun 2024 yang kita sebut juga minggu ke-16 setelah Trinitas. Mudah-mudahan perjumpaan kita di dalam perenungan ini semakin menolong kita untuk saling bersahabat dengan baik dan memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan, serta mau memberikan kontribusi kita dalam memberitakan Injil, yakni dengan membagikan video ini kepada siapapun yang ada nomor Androidnya kepada di dalam HP kita, serta mengajak mereka untuk mensubscribe. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita baca apa yang akan kita renungkan yang menjadi evangelium atau yang akan dikhotbahkan di gereja-gereja kita pada tanggal 15 September tahun 2024, minggu ke-16 setelah Trinitas, yakni dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan tentu saja sambungan Mazmur ini masih ada ayat 10 sampai ayat 19. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu mengamalkan, melakukan firman dan perintah Tuhan. Amin. Tema yang diusulkan kepada kita, Bapak Ibu, di dalam almanak gereja kita, dengan mengutip apa yang ada di dalam Mazmur ini, ya. Yang mengatakan bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan telah berbuat baik kepada kita yang mengenal perbuatan baik Tuhan tersebut. Mazmur ini tidak diberitahu dari siapa yang menuliskannya. Banyak orang menafsirkannya dari Daud dan menganggap bahwa seluruh Mazmur 116 itu merupakan ungkapan daripada akumulasi pemahaman perjalanan hidupnya bergaul dengan Tuhan dan bagaimana dia luput dari berbagai hal yang mengancam nyawanya. Tapi hanyakah Daud yang mengalami demikian?
Ya untuk mempermudah penafsiran memang dapatlah kita katakan demikian. Tetapi Mazmur 116 adalah Mazmur yang digubah oleh seorang yang juga mengalami seperti pengalaman-pengalaman Daud itu dalam versinya sendiri. Seorang jemaat yang mengaku mengasihi Tuhan karena dia merasa Tuhan mendengarkan suaranya dan mengabulkan permohonannya. Tuhan menyendengkan telinganya kepada pemazmur, dan oleh karena itu dia bertekad mengabdi kepada Tuhan. Tapi haruskah kita mengasihi Tuhan karena ada tindakan Tuhan sedemikian? Kita mengasihi Tuhan kalau kita memahami apa yang dilakukannya kepada kita. Sedangkan hukuman dari Tuhan harus kita pahami juga sebagai tindakan kasih dari Tuhan. Sebagai jawaban Tuhan yang terbaik kepada kita, sehingga kita mengatakan bahwa Dia mendengarkan suara kita, mengabulkan permohonan kita, menyendengkan telinganya kepada kita. Yang penting kita dapat memahami jalan hidup kita dan bagaimana tindakan-tindakan Tuhan terhadap hidup kita tersebut. Dan terus terang, orang yang tidak memahami seperti itu, dia tidak akan mengasihi Tuhan. Mungkin dia akan mengatakan Tuhan itu sungguh kejam katanya. Tapi siapa yang bisa mengikuti seperti ungkapan hati dari pemazmur ini, pasti dia berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mau mengabdi kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalaupun kita berbisik berdoa, pendengaran Tuhan lebih canggih daripada alat pendengaran yang telah diciptakan manusia sekarang ini. Sampai ke lubuk hati kita, Tuhan bisa mendengarkan apa yang disuarakan oleh lubuk hati kita. Itulah penyendengan telinga Tuhan yang paling luar biasa terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Suara kita, permohonan kita didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi memang caranya tidak seperti cara yang kita bayangkan. Sering jawaban Tuhan jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita memahaminya, toh juga bisa kita berkesimpulan bahwa Tuhan mendengar suara kita. Tuhan mendengar permohonan kita. Seorang yang yang tidak punya anak seperti Hana, berdoa luar biasa di bait Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Tetapi ada juga seorang yang yang tidak bisa melahirkan anak, selalu meminta kepada Tuhan agar dia dikaruniai anak dari rahimnya. Tapi toh Tuhan tidak berikan. Apakah memang dia begitu tidak menjawab permohonan daripada perempuan itu?
Tetapi di suatu waktu dalam perjalanan hidup perempuan yang berdoa terus agar ada anak di hadapannya, didatangi oleh seorang ibu yang membawa anaknya dan mengatakan, tolonglah aku, jadikanlah anak ini menjadi anakmu, karena kalau aku memeliharanya pasti dia tidak akan selamat. Tapi saya yakin kalau kau memeliharanya, dia akan menjadi orang besar. Ternyata cara itu adalah jawaban Tuhan terhadap doa perempuan yang minta anak kepada Tuhan. Bukan dari rahimnya, tetapi dari rahim orang. Dan akhirnya dua ibu tersebut dalam perjalanan hidup mereka bisa kompak dan saling mengasihi. Anak itu pun menjadi anak yang baik, yang dapat dibanggakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang selalu diancam oleh maut. Apalagi orang-orang yang sering memakai jalan raya sekarang ini, baik pejalan kaki, penaik sepeda, penaik motor, atau bahkan penumpang bus, atau yang menyupiri mobilnya sendiri. Selalu maut mengancam di dalam jalan tersebut. Memang dulu tidak ada jalan raya seperti itu di zaman pemazmur ini. Tetapi juga ancaman-ancaman maut selalu meliliti dirinya. Karena maut datang secara tiba-tiba. Entah itu dengan bala atau dengan peristiwa-peristiwa yang tidak diduga, atau dengan kejahatan-kejahatan orang lain yang mengambil nyawa, bisa saja terjadi terhadap orang percaya. Makanya seorang percaya sebenarnya tidak salah kalau dia gentar, karena maut, kematian bisa menimpa dirinya. Dan dia mengalami kesesakan dan kedukaan kalau terjadi bala atau peristiwa-peristiwa yang mencabut nyawa orang-orang di sekitarnya. Dan dengan mengalami dan melihat seperti itu, dia merasakan bahwa hidupnya justru masih dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kegentaran yang dia alami, dia gunakan untuk memperkuat iman percayanya kepada Tuhan. Seperti pemazmur ini, sewaktu dia gentar, sewaktu maut mengancam hidupnya, sewaktu kesesakan dan kedukaan ada di sekitarnya, bahkan di dalam dirinya, dia berani mengatakan, berseru kepada Tuhan, luputkanlah kiranya aku, katanya. Luputkanlah. Kalau Tuhan meluputkan kita, berarti masih ada rencana Tuhan yang lain yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kita bisa berseru kepada Tuhan demikian karena Tuhan kita itu pengasih dan adil, penyayang, seperti sering dikumandangkan berulang-ulang di dalam mazmur-mazmur yang lain. Tuhan Allah kita itu baik, pengasih dan penyayang, katanya. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Bagaimana dengan orang-orang kaya, orang-orang mewah? Tuhan memelihara orang-orang mewah juga. Tetapi bukan hanya orang-orang yang mewah yang dipelihara oleh Tuhan. Dia inginkan orang-orang mewah itu rendah hati dan juga mau digunakan untuk memelihara orang-orang sederhana, agar orang-orang yang sederhana hidupnya dapat menikmati kebahagiaan seperti orang-orang yang mewah itu. Makanya orang-orang sederhana tidak perlu putus asa, karena dia punya Tuhan sebagai andalan hidupnya yang mempedulikan kehidupannya di dunia ini.
Mazmur mengatakan dirinya sudah lemah, tetapi Tuhan menyelamatkan dirinya. Sama seperti kita juga sekarang ini. Kita ini adalah orang lemah. Kita ini tidak latihan membela diri secara fisik. Latihan karate, latihan kungfu dan lain-lain demi membela diri kita. Enggak. Justru kita tidak mempersiapkan diri untuk tahan berkelahi, bertinju, dan lain-lain. Cukuplah orang-orang profesional ke sana. Tetapi Tuhan tetap menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan kita. Kalau belum waktunya kita meninggal, Tuhan memberi kesempatan untuk hidup kepada kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya menyelamatkan nyawa agar tidak mati, tetapi yang terutama Dia kerjakan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus, agar kalaupun kita menghembuskan nafas terakhir, kita tidak menjadi orang yang hilang begitu saja. Kita bukan menjadi orang yang masuk ke neraka, ke dunia orang mati, ke alam barza, tetapi kita ditarik, dibawa ke Firdaus. Roh kita ditempatkan di tempat yang penuh kebahagiaan, dan debu daripada tubuh kita tetap dipelihara, walaupun itu bukan tubuh yang bangkit di hari kebangkitan itu, karena kita akan mendapat tubuh yang baru. Bapak Ibu Saudara, tandanya bahwa kita tidak hilang dari ingatan Tuhan. Makanya tubuh kita sewaktu kita meninggal diagendai, dibikin ritus penyampaian tubuh kita dan roh kita ke tangan Tuhan, sehingga di dalam pemeliharaannya hingga datang akhir zaman, hari kebangkitan yang besar itu. Jangan menyesal kalau kau lemah, tapi pergunakanlah kelemahanmu untuk bangkit, untuk menemukan Tuhan menjadi kekuatanmu, dan Dia pasti mau. Jangan lagi lisah karena kelemahanmu, tetapi tenangkanlah jiwamu. Jangan sampai rusak jiwamu. Sebab apa? Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita, kepada kamu dan kepada saya. Apa yang diperbuatnya baik? Ya, dunia diciptakannya, lingkungan hidup ada sama kita, masyarakat kita disediakan oleh Tuhan tempat kita hidup. Dan kalau kita ahli dalam pekerjaan, kita disediakan juga lapangan kerja sebagai sumber nafkah kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita untuk rusak jiwa kita. Tetapi kita harus memperkuat jiwa kita untuk menemukan jejak-jejak kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Jejak-jejak kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itulah yang kita temukan, dan disitulah letak kebahagiaan kita. Setiap kali kita berjumpa dengan jejak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti sebagai orang normal yang sehat jiwa, pasti kita berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kita kembali bisa tenang bahwa di esok hari kita juga bisa menemukan jejak kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, dan itu tidak berkuasa lagi untuk mematikan kita. Dan pengalaman-pengalaman khusus luputnya kita dari maut, ibarat suatu kecelakaan, orang-orang lain meninggal, kita hidup. Bukan hanya seperti itu, tapi keselamatan Tuhan anugerahkan kepada kita. Itulah keluputan dari maut yang paling besar di dalam kehidupan sejarah umat manusia. Maut tidak menguasainya di dunia, apalagi di balik dunia ini, di kehidupan yang akan datang. Tuhan meluputkan kita dari maut, dan air mata dihapus dari kita.
Bukan hanya di surga nanti air mata itu dihapus, tapi di dunia ini Tuhan menghapus air mata kita dengan memberikan penghiburan yang kuat bagi kita, sehingga kesedihan, duka cita, air mata dapat diganti oleh Tuhan dengan kegembiraan, dengan sukacita dan pengharapan yang hidup. Sehingga kaki-kaki kita itu berjalan tidak tersandung, tidak terhuyung-huyung, karena Tuhan menopang kita. Yang penting kita harus ulurkan tangan kita kepada tangan Tuhan yang terulur untuk menatah kita dalam perjalanan hidup ini. Jangan malas mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan menyodorkannya agar Tuhan menatah kita dalam perjalanan, ya, menopang kita sehingga tidak jatuh. Kita bisa berjalan di hadapan Tuhan. Tuhan itu berada di depan kita, di samping kita, kiri kanan, dan di hadapan Tuhan, dan di belakang kita. Kekuasaannya mengelilingi kita, sehingga kita tidak gentar dalam perjalanan ini. Yang paling indah adalah bahwa Tuhan memperkenankan kita hidup di kalangan orang-orang hidup, bukan orang-orang mati. Di kalangan orang-orang yang hidup imannya, bukan di kalangan orang-orang yang mati imannya. Di kalangan orang-orang yang hidup ekonominya, bukan di kalangan orang-orang yang mati ekonominya. Kita diperkenankan Tuhan hidup di kalangan orang-orang yang hidup pengharapannya, bukan di kalangan orang-orang yang mati pengharapannya. Sehingga dengan demikian, kita benar-benar ikut hidup dalam segala hal. Mari hidupkan iman kita, hidupkan pengharapan kita, hidupkan kasih kita, sehingga Tuhan berbahagia dan kita pun berbahagia. Tuhan telah mendengarkan seruan kita, suara kita, mengabulkan permohonan kita, dan juga memberikan apa yang diperlukan oleh diri kita setiap hari. Doa kita yang utama adalah doa Bapa kami. Jangan lupa untuk melapaskannya setiap waktu, bahkan sewaktu bangun pagi atau mau tidur di rumah. Doa Bapa kami itu kiranya kita lapaskan. Kalau ada yang sesak napas, pergunakanlah pengaturan napasmu dengan mendoakan doa Bapa kami. Dan pasti kau akan disehatkan. Seperti saya alami demikian. Batuk bisa sembuh oleh karena gerak badan atau olahraga pengaturan pernapasan dengan mendoakan doa Bapa kami. Lalu kehidupan kita akan kita gunakan untuk membayar nasar kita, untuk membalas kepada Tuhan segala kebajikan yang telah disampaikannya kepada kita. Apalah nasar kita rupanya? Nasar kita adalah mempersembahkan hidup kita sepenuhnya bagi dan kepada Tuhan. Pemazmur juga mengatakan sedemikian kalau Anda baca ayat 10 sampai ayat 19. Kita berada juga di pelataran Tuhan. Dan kita bersyukur kepada-Nya di rumahnya yang kudus. Sama itu di Yerusalem dan juga di rumah-rumah ibadah kita. Jangan lupa mengangkat piala keselamatan kita di hadapan Tuhan dan menyerukan nama Tuhan. Dengan menyerukan nama Tuhan, saudara-saudara, saya akan ikut memberitakan Injil kepada seluruh atau segala makhluk, memberitakan Injil kepada segala bangsa, dan menjadikan mereka menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya kami dapat menteladanimu yang telah menyediakan apa yang perlu bagi kami
sehingga kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan perkenankan kami membayar nazar kami kepadamu, yakni mengabdikan diri kami menjadi hamba-Mu yang setia, menjadi pengikut-Mu yang setia di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, berulang-ulang kami mohon agar Tuhan terus campur tangan dalam perjalanan hidup bangsa kami. Kiranya damai sejahtera-Mu yang dapat dicicipi oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia, baik yang di kampung-kampung, di desa-desa, di tempat terpencil maupun di kota-kota besar. Berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, kepada pemimpin-pemimpin partai, kepada pemimpin-pemimpin agama. Hikmat-Mu lah yang mengendalikan semuanya itu. Jauhkan perilaku korupsi dari para pejabat kami dan dari siapapun dari warga negara kami. Dan tuntun kami, kuatkan kami untuk berlomba-lomba mewujudkan kebaikan yang Engkau inginkan terjadi di tengah bangsa dan negara kami dan masyarakat kami. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, kami mohon ini dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.